untuk kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu. Kau ambil alih dalam pimpinan saat ini, mengerjakan setiap hati. Kami boleh merendahkan hati kami. Kami mau belajar kepada-Mu ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu, lidah dan bibir hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Kau sucikan, kuduskan oleh Roh-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Terlebih kami yang boleh hadir pada saat di mana kami telah memasuki di hari yang pertama tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu memimpin kami untuk kami boleh hidup di dalam Roh-Mu, dan kami mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kuasai kami sepenuhnya oleh Roh-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kami letakkan dalam otoritas ilahi untuk mengerjakan setiap kehidupan kami, untuk membawa kehidupan kami dalam suatu kebahagiaan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati seluruh kesaksian puji-pujian, bahkan juga pementasan drama yang telah dilakukan oleh anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga kami percaya kami semua mendapatkan sukacita di hari ini, di tahun yang baru, untuk kami boleh bersama-sama menyatakan sukacita yang Tuhan telah berikan, telah anugerahkan dalam hidup kami, ketika kami seluruh isi rumah tangga kami telah diselamatkan. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami letakkan hidup kami, untuk kami mau menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi yang percaya saat ini, kita percaya ada suatu berkat yang secara khusus di tahun baru ini. Sebelumnya saya minta maaf melepas masker. Kalau saudara melihat mungkin ada sesuatu yang aneh, kenapa saya masih menggunakan masker? Karena waktu terjadinya pandemi ini ya saudara, bukan karena saya tidak percaya akan Tuhan yang sanggup menyingkirkan segala virus yang ada, tetapi demi kalau saya bisa membagi, saya tidak inginkan membagi virus-virus yang ada di dalam diri saya. Itulah sebabnya di awal pandemi ini saya selalu taat untuk menerapkan protokol kesehatan, karena waktu saya mendapatkan berkat, saya dulu berpikir kalau Tuhan itu sanggup menjauhkan, menyingkirkan, menghalau segala virus yang ada, itu suatu kepercayaan yang saya miliki, tetapi belum tentu orang lain miliki. Sehingga kalau saya membagikan virus yang ada adalah suatu kebersalaan dan keberdosaan saya, ketika saya hanya dengan egoisme yang saya miliki, maka saya juga bersukacita ketika orang lain juga, kalau misalnya saya ada virus yang tidak saya dapat lihat, yang tidak saya dapat ketahui, maka saya bagikan ke orang dan orang itu menjadi sakit. Nah, ini satu kesalahan yang besar. Jadi ketika saya memutuskan memakai masker ini dengan satu tujuan, bukan karena saya takut terhadap virus, tetapi virus bahkan saat ini sudah dinyatakan kondisi PPKM ya saudara. Jadi tidak ada lagi batasan-batasan, tetapi kita yang menjaga diri. Jadi sekaligus saya menjaga diri supaya orang lain tidak tertular. Itulah yang saya inginkan. Kalau saya sakit dan saya tidak ketahui ada virus yang ada dalam diri saya, dan saya menyebabkan menjadi suatu carrier atau penyebab sehingga orang lain menjadi sakit,
itu yang tidak saya inginkan. Jadi kalau saudara memiliki kepercayaan yang sama, bahwa orang lain memiliki kepercayaan yang sama dengan saya, bahwa Tuhan itu sanggup menghalau setiap virus yang ada dalam tubuh kita, itu tidak jadi masalah kalau saya tidak memakai masker. Tetapi kalau orang lain, seperti perkataan seorang dokter terhadap seorang hamba Tuhan, ya, dia katakan, anaknya sendiri, dia katakan, kalau papa memiliki iman bahwa mendoakan orang sakit tanpa masker dan lain sebagainya, baik, saya juga akan memiliki iman yang sama seperti papa. Ya saudara, saya juga akan menangani setiap pasien-pasien COVID tanpa menggunakan masker. Kenapa tidak? Why not? Apakah saya takut terhadap virus itu? Tidak. Tetapi saya memakai masker dengan suatu tujuan supaya kalau ada virus yang ada dalam diri saya, itu tidak sampai membuat orang lain tertular mendapatkan berkat virus itu, saudara. Jadi pada saat itu papanya disadarkan, dan akhirnya setiap kali pelayanan papanya menggunakan masker. Dan di situ saya juga mendapatkan suatu berkat yang indah, ya saudara. Ketika kita inginkan, ya, jangan kita perbuat, ya saudara, seperti apa yang kita inginkan. Kalau seandainya kita inginkan orang lain, kita inginkan kita sehat, maka kita juga perbuat orang lain juga sehat sama seperti kita. Puji nama Tuhan. Saya langsung ajak saudara membaca di dalam saya menyambut dengan sukacita saudara-saudara kita yang datang dari jauh, dari kota Mobago, yang saat ini juga ada bersama-sama dengan kita, di mana menikmati suasana yang saya artikan suasana kebersamaan dengan Tuhan pergantian tahun, ya saudara. Bukan kalau kita memasang kembang api dan lain sebagainya, tetapi kita benar-benar merefleksi diri. Kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan yang sungguh benar-benar kita alami sepanjang 1 tahun telah terlewati. Banyak hal-hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita yang tidak sanggup kita perkatakan, sehingga yang keluar itu adalah ucapan syukur yang selalu keluar dari lidah dan bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga saudara kita ada beberapa keluarga yang boleh hadir dalam kesempatan ibadah menyambut tahun baru ini, dan kita percaya kita menyambut dengan sukacita kedatangan keluarga-keluarga yang ada, karena kita percaya bahwa Tuhan juga menyambut dengan sukacita, bahkan mencurahkan segala damai sejahtera Tuhan. Maka saya atas nama Gembala bersyukur kehadiran saudara-saudara kita dari kota Mobago, ada dalam pengembalaan Bapak Pendeta Doni Pali dan juga Bapak Pendeta Nova Laluyan, yang saat ini perkenankan saya juga menyampaikan selamat tahun baru kepada gembala-gembala yang dimana saudara digembalakan, untuk menyampaikan salam kudus dari saya, dari Gembala GKMI Gloria. Maka ada berkat yang khusus yang nanti saudara Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir di tempat ini. Saya tidak tahu, seperti waktu berita Natal minggu yang lalu, ada seorang katakan ini berkat untuk saya, dan kita percaya walaupun saat ini ada banyak jemaat yang begitu, ya saudara, setiap tahun mungkin ada jemaat yang harus pulang kampung, ya saudara, ada jemaat juga yang mengalami gangguan kesehatan, sehingga
walaupun ada beberapa jemaat yang tidak hadir, tetapi puji nama Tuhan boleh terisi dari jemaat-jemaat Tuhan, karena kita tidak memandang tempat ya saudara, tetapi kita percaya bahwa kita dipersatukan oleh Kristus untuk kita merasakan dan menikmati Dia, menikmati Kristus yang selalu terjadi, sehingga tempat ini adalah suatu hal yang sungguh-sungguh kita benar-benar persiapkan diri kita untuk datang di dalam rumahnya, untuk mendapatkan sukacita Tuhan dan menikmati Kristus. Karena adalah sesuatu yang sia-sia kalau kita datang ke rumah Tuhan tanpa merasakan kerinduan untuk mencari Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau hanya sekedar ibadah kita lakukan secara formalitas saja, secara rutinitas, kebiasaan-kebiasaan, bahkan kalau kebiasaan yang salah ya saudara, walaupun menikmati pergantian tahun dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita benar-benar sadar dan berubah, maka Tuhan mampu untuk mengubahkan setiap kehidupan kita ya saudara. Seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa tahun demi tahun yang telah dilewati, yang telah bahkan ada orang yang rela untuk menghabiskan uangnya untuk menutup tahun 2022, dia kumpulkan selama 1 tahun ya saudara, dan pada akhirnya harus dibakar ya saudara, dengan menyalakan kembang api dan lain sebagainya, menyulut kembang api yang saya terkejut dan kaget, bahkan dia harus keluarkan uang sebesar 1.500.000 saudara. Tetapi kalau kita berpikir lebih dalam lagi ya saudara, orang ini adalah orang yang sangat konghucu sekali saudara. Dia merasa bahwa dia sudah beribadah, berbakti kepada Tuhan, maka ada suatu jasa yang dia telah lakukan untuk Tuhan. Dia merasa bangga sebagai orang Kristen, dia merasa bersukacita, apalagi kalau hari-hari momentum, momen-momen Natal dan Tahun Baru, maka dia harus hadir saudara. Dan ketika orang tersebut mau hitung-hitungan dengan Tuhan ya saudara, kalau dihitung 1 tahun itu ada 52 minggu, kalau dikalikan misalnya dia beribadah, taruh kata dia berikan persembahan 2 kali persembahan, seandainya ini ya saudara, dia berikan apa yang bisa dia rasa itu sudah cukup untuk memberikan persembahan ya saudara. Dia merasakan mengenakan gereja, mengenakan pendeta ya saudara. Dia berpikir dia bisa merogoh kantongnya, dia berikan 2.000 setiap kali persembahan. Kalau setiap ibadah dia berpikir dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dia. Itulah sebabnya banyak orang katakan kalau warna merah itu seringkali setia berkunjung ke mall, tetapi kalau warna abu-abu itu seringkali setia untuk berkunjung ke rumah Tuhan ya saudara. Sehingga dia berikan uang 4.000 misalnya, kalau dikali 52 sudah sekitar 216 saudara, 216.000. Itu belum lagi kalau misalnya dia absen ya saudara. Tetapi dibandingkan dengan dalam suatu sekejap saja dia mampu habiskan uang yang dia kumpulkan selama 1 tahun, yaitu sebesar 1.500.000, sehingga ini tidak masuk di akal ya saudara. Ini tidak masuk dalam hitungan Tuhan ya saudara. Kalau kita menyadari, kita berpikir aku sudah hitung-hitungan dengan Tuhan,
bahwa apa yang Tuhan berikan itu tidak sebanding dengan apa yang aku dapat berikan. Kita berpikir aku sudah membahagiakan Tuhan, bahkan di setiap momen Natal dan Tahun Baru adalah kesempatan bagi aku untuk berlomba-lomba untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya saudara, kita berpikir dalam konsep yang belum berubah, dalam mindset kita, pikiran kita yang tidak sama dengan pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi kita dalam refleksi diri di akhir tahun, dan kita telah menyatakan harapan-harapan, komitmen-komitmen yang kita perbarui untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, untuk kita memiliki hidup yang lebih berkualitas, ya saudara. Itulah sebabnya saya memilih di tahun baru ini, yaitu tema bikin hidup lebih hidup, ya saudara. Bikin hidup lebih hidup. Jadi ketika hidup kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar sampai di dunia ini saja. Kita harus tahu bahwa ada suatu kehidupan di masa yang akan datang. Entahkah kematian kekal atau kehidupan kekal. Tetapi kita yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk percaya, ya saudara. Dipercayakan dalam pengertian kita telah ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kita telah dipilih, ya, seperti pujian tadi yang telah dinaikkan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kebaikan kita, ya saudara. Bahkan kita ini adalah musuhnya Tuhan, musuh Allah, tetapi kita telah ditetapkan untuk menerima pendamaian oleh karena Kristus mendamaikan kita, sehingga kita boleh berdamai dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga. Saudara, saya langsung ajak saudara membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Kalau saudara sudah menemukan semuanya, dengan hormat saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bacakan satu ayat ini, ya saudara. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Setelah hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12, 2, 3. Barang siapa, sudah menemukan semua? 2, 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan oleh Yohanes, ya saudara, bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, ketika saking karena begitu bangganya, ya saudara, apalagi kalau orang-orang Kristen yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara ini, banyak orang yang mengaku dirinya sejak dalam kandungan, sejak lahir, bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang Kristen. Bahkan dikatakan bahwa kita ini lebih dulu Kristen daripada Nana, ya saudara. Tetapi tanpa disadari kehidupan kita, benarkah sungguh-sungguh masuk di dalam kehidupan yang disebut dengan memiliki anak, yaitu memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup, ya saudara. Bagaimana orang bertanya, bagaimana kita dapat memiliki anak, ya saudara, memiliki Yesus yang telah diserahkan oleh Bapa, ya saudara, kepada kita sekalian untuk kita miliki dalam suatu proses perjalanan hidup yang seringkali kita berpikir bahwa kita sudah memiliki anak, maka hidup itu juga telah kita miliki. Saudara,
kalau kita berpikir tentang hidup, jangan hanya kita perkatakan kalau hidup itu, kalau seseorang memiliki harta secara jasmani, kalau memiliki tahta yang sungguh-sungguh sangat dihargai dan dihormati oleh manusia, kalau hanya sekedar kita katakan kalau hidup itu ya harus sehat ya saudara. Kalau tidak sehat itu tidak hidup ya saudara. Tetapi bagaimana di sisi yang lain, kalau kita bisa menikmati hidup itu ya saudara. Jadi ketika kita dikatakan hidup di dunia ini ya saudara, tetapi jangan persepsikan kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus nanti setelah kita mati maka berakhir hidup itu. Tidak saudara. Bahwa dikatakan dalam firman bahwa sesungguhnya walaupun kita sudah mati tetapi kita adalah disebut sebagai orang yang hidup ya saudara. Dan kita akan dikumpulkan oleh Allah ya saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus ya saudara. Ketika kita benar-benar memiliki suatu kepastian, bukan hanya sekedar aku yakin sebagai anak Tuhan, sehingga aku percaya bahwa aku hanya sekedar kata percaya yang didasari oleh keyakinan saudara. Keyakinan, tetapi bukan suatu kepercayaan yang benar-benar yang tidak dapat dipisahkan dari ketaatan ya saudara. Hanya sekedar kita katakan aku percaya kepada Kristus, kamu percaya, iya aku percaya kepada Kristus, tetapi tidak pernah sebagai pribadi yang benar-benar adalah pribadi yang sungguh memiliki anak ya saudara. Kalau dikatakan ayat 11 dikatakan bahwa dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya ya saudara. Ketika hidup itu ada di dalam anaknya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Maka kita percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Itu dikatakan Yohanes 3 ayat 36. Saya minta Ruth baca Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, Barang siapa percaya kepada siapa saudara? Kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. ia beroleh hidup yang kekal. Bukan suatu hidup yang disebut benar-benar dalam kematian yang kekal, tetapi bukanlah hidup yang sesungguhnya. Terus, Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. melainkan murka Tuhan, murka Allah itu tetap ada di atasnya. Jadi ketika kita nyatakan kepercayaan kepada Kristus itu benar-benar suatu kehidupan yang akan kita dapatkan, kita peroleh, yaitu hidup yang kekal. Tetapi kepercayaan kepada anak itu harus disertai dengan ketaatannya saudara kepada Kristus, sehingga firman katakan barang dan inilah kasih itu, siapa yang mengasihi aku dia melakukan segala perintahnya. Jadi kalau berbicara percaya, maka itu harus tidak pernah terlepas dengan ketaatannya saudara. Sama seperti seorang bapa terhadap anaknya ya saudara. Ketika Bapa memberikan suatu perintah, ya saudara, tentu anaknya itu melakukan itu dalam suatu kaitan kepercayaan anak terhadap Bapa yang tidak pernah terlepas. Tidak mungkin kalau saya perintahkan terhadap anak saya, tunggu Papa di Jalan Semanto, nanti Papa akan ke sana, ya saudara. Dan ketika anak ini mengerjakan dalam suatu ketaatan yang sungguh-sungguh, dia melakukan apa yang diperintahkan karena anak ini mengerti dan tahu bahwa siapa saya
saya sebagai bapaknya, saya sebagai orang tuanya memberikan suatu perintah dalam suatu kaitan, ya saudara, bahwa perintah itu tidak pernah terlepas dari kasih, dan kasih itu tidak pernah terlepas dari perintah. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman bahwa inilah kasih itu, yaitu kita hidup dalam kehidupan yang melakukan segala perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu hiduplah dalam kasih. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi walaupun kita dalam keadaan yang sakit misalnya, tetapi kita percaya kepada Dia, di mana kita telah menerima anaknya, yaitu Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita. Maka kita percaya walaupun di dalam keadaan sekalipun kita dalam keadaan sakit, walaupun di dalam keadaan kemiskinan, walaupun di dalam keadaan yang serba pas-pasan, ya saudara, tetapi pada saat seperti itu kita bisa mengucap syukur, kita bisa merasakan bahwa kehadiran Kristus yang tidak pernah terlepas karena Dia selalu menyertai kita. Maka sesungguhnya hidup itu tetap kita miliki adalah hidup yang lebih bikin hidup kita lebih hidup, ya saudara. Kalau sponsor dari lampu Philips, ya saudara tahu lampu Philips, merek Philips itu dia katakan Philips terang terus terang, ya saudara. Jadi ketika dia menampilkan terang itu, dia akan terus terang, ya saudara. Demikian juga kekristenan kita bukan hanya sekedar sebagai seorang pribadi yang percaya kepada Kristus, karena kita telah diberi oleh Bapa untuk kita memiliki anak. Sehingga ketika kita telah diberikan suatu kepercayaan oleh Bapa untuk kita memiliki anak, maka hidup yang sesungguhnya itu kita telah dapatkan semenjak kita hidup di dunia ini, ya saudara. Dan hidup ini membawa kita kepada suatu hidup yang berkualitas. Sehingga walaupun misalnya Tuhan izinkan ada banyak sisi kehidupan, ya saudara, kehidupan tidak selalu yang mungkin kita bisa harapkan suatu kehidupan yang indah, suatu kehidupan yang nyaman, suatu kehidupan yang aman. Tetapi kadang-kala Tuhan juga bisa pakai penderitaan sebagai suatu karunia, ya saudara. Sebagai suatu karunia yang sungguh-sungguh dikaruniakan oleh Tuhan, supaya kita semakin mendapatkan suatu hidup yang berkualitas, ya saudara. Seringkali iman kita diuji, ya saudara. Seringkali kita dibawa kepada suatu penderitaan. Kalau kita lebih bersungguh-sungguh, lebih setia kepada Tuhan, ada saja hal yang berusaha menghambat dan merintangi kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya saudara. Ada saja mungkin godaan daripada si jahat yang ingin mencobai supaya kita jatuh, ya saudara. Kalau ujian yang Bapa berikan itu membawa kepada suatu kualitas yang lebih baik. Tetapi kalau godaan daripada si jahat atau iblis itu menginginkan supaya hati kita terampas, supaya hati kita tercuri, terfokus kepada si jahat, supaya hati kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tetapi dengan suatu tujuan akhir untuk dibinasakan, saudara. Tetapi jikalau kita menyadari, saudara, bahwa kualitas iman yang sungguh-sungguh akan nampak dan kita nyatakan kepada dunia, ya saudara. Jadi ketika kita benar-benar memiliki anak, memiliki hidup, dan hidup itu benar-benar dapat dinyatakan kepada dunia. Jadi walaupun orang katakan misalnya, itu kan nanti, urusan nanti setelah kita menghadap Tuhan.
setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini, ya saudara. Tetapi benar-benar hidup itu bukan nanti dimulai setelah kita dikatakan sebagai orang yang meninggal, saudara, tetapi dimulai pada saat ini, ya saudara. Ketika kita memiliki anak, memiliki hidup, ya saudara. Jadi ketika hidup itu yang benar-benar membawa kepada suatu kehidupan yang berkualitas, karena tanpa kita memiliki anak, kita tidak memiliki hidup. Sah-sah saja, saudara, kalau prestasi kita harapkan selalu akan mengalami suatu peningkatan. Sah-sah saja kalau kita mengharapkan, kalau kita berusaha, ya saudara, membuka toko, tidak ada seorang pun di antara kita kalau kita membuka toko, kita inginkan toko kita mengalami kelesuhan, ya saudara, sehingga tidak ada pembeli yang datang. Sah-sah saja kalau kita mengharapkan ada sesuatu perubahan, baik itu perubahan ekonomi, perubahan status dan lain sebagainya. Bahkan kita mengalami suatu perubahan sosial, arah hidup kita mengalami suatu perubahan. Tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia. Dan semua yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sementara, tidak berfokus kepada kekekalan, tidak ada suatu nilai yang dapat kita kerjakan semenjak kita hidup. Maka sesungguhnya kita hidup di luar daripada kehidupan yang tidak memiliki Kristus, ya saudara. Atau disebut sebagai kehidupan yang tidak memiliki Kristus. Jadi di luar daripada kasih karunia Allah. Karena barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Kehidupan itu dimulai dari sekarang, bahwa kita benar-benar, dunia dapat nyatakan bahwa kita adalah orang yang hidup, ya saudara. Semenjak dari ayat yang 13 dikatakan, semua itu dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan ketika kita memiliki suatu keberanian untuk percaya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Dia juga sanggup untuk mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Saudara, ketika saya meminta kepada Tuhan, kalau saya seringkali Tuhan berkenan untuk saya berdoa bagi mereka yang sakit. Tetapi kenapa seringkali kalau saya berdoa untuk keluarga saya, terlebih khususnya saat ini istri saya mengalami sakit, Tuhan, tetapi kenapa tidak Engkau jawab, ya saudara? Seolah-olah terus mengalami sesuatu yang dikatakan dalam suatu kondisi yang kita tidak mendapatkan apa yang sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan, apa yang kita minta, ya saudara. Walaupun aku percaya bahwa Engkau adalah penyembuh, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakitku. Kalau orang berkata, kalau pendeta tidak bisa sakit, ya saudara, sehingga ketika orang melihat bahwa pendeta itu sakit, oh ternyata pendeta juga bisa sakit. Pada akhirnya, ini kisah nyata, saudara. Pada akhirnya pendeta itu ditinggalkan, oh pendeta itu tidak sakti lagi. Itu sama dengan kita perlakukan Tuhan itu, ya saudara, sebagai Tuhan yang tidak hidup, saudara. Karena apa, saudara? Yang kita perlakukan Tuhan yang hidup, yang seharusnya kita harus tempatkan Dia dalam posisi, dalam porsi yang sebenarnya. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan menurut semau kita, saudara. Kalau kita perlu Tuhan, ya saudara, maka Tuhan harus menuruti apa yang menjadi kehendak kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki suatu konsep cara berpikir yang sama. Kita berpikir kalau
dalam Tuhan itu harus hidup makmur, hidup sehat, ya saudara. Bahkan saya katakan, bahkan sakit sekalipun Tuhan izinkan untuk kita dapat menikmati berkat itu yang sesungguhnya. Berulang kali saya katakan, kata berkat itu adalah belas kasihan, enak, rasa kasih, asal taat, ya saudara. 6 huruf ini, ya saudara. Jadi kalau saudara menikmati segala sesuatu, kekayaan, kita berpikir karena hasil usaha kerja keras kita, tetapi di situ tidak ada belas kasihan, itu bukan berkat. Ketika kita sanggup merasakan enak, tetapi kita tidak merasakan kasih, itu bukan berkat, saudara. Walaupun kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan, karena kita tahu bahwa kekayaan itu berasal dari Dia. Tetapi ketika kita sadar bukan oleh Dia, kita lakukan segala sesuatu, oh ini hasil usaha kita. Kalau ngana, tidak layak untuk menikmati apa yang kita miliki, ya saudara. Menjadi orang yang egoisme, orang yang ini hasil kerja kita banting tulang siang dan malam, ya saudara. Bahkan orang katakan sampai suar-suar keringat sebesar jagung, ya saudara. Pantas toh itu semua aku nikmati, ya saudara. Dia hanya menikmati, enak, merasakan enak sendiri. Dia tidak sampai merasakan, ya saudara, bahwa berkat itu oleh Dia dan kembali kepada Dia. Sebelum itu, yang dia rasakan itu hanya kembali kepada dirinya, saudara. Bukan kembali kepada Dia. Kalau kembali kepada Dia, itu kita menuruti perintahnya, ya saudara, yaitu hidup di dalam kasih. Jadi rasa kasih. Jadi walaupun kita misalnya sakit, kita sanggup bersyukur, Tuhan, Kau izinkan aku boleh sakit ini, karena aku dapat melihat kemuliaan Tuhan. Aku dapat menyatakan bahwa pribadimu agung di dalam diriku. Seperti papa saya, walaupun papa buta, tetapi sampai saat ini Papa tetap dapat mengucap syukur, merasakan syukur, kebesaran, kasih setia Tuhan. Demikian juga waktu ada seorang jemaat dari Lampung, dia datang ke sini dalam kondisi dia harus operasi karena sakit usus buntu, ya saudara. Tetapi ketika saya berdoa, saya katakan boleh ke dokter, tetapi hanya untuk menyaksikan bahwa kesembuhan itu telah terjadi. Sehingga benar saudara, ketika kalau tidak dioperasi maka pecah itu sehingga membuat bahaya. Tapi ketika ke dokter Gunung Maria, setelah diperiksa ternyata penyakitnya itu tidak ada, saudara, usus buntunya. Sehingga heboh, ya saudara, terjadi sesuatu yang ini disampaikan di jemaat, akhirnya sampai tersiar di gereja lain, sehingga saya diperlakukan seolah-olah sebagai penyembuh yang ajaib. Ingat bahwa saya ini hanyalah alat, saya ini bukanlah apa-apa, ya saudara. Sehingga kalau mereka melihat bahwa saya ini sebagai penyembuh, ketika mereka melihat ternyata istri saya bisa sakit, saya bisa sakit, ya saudara, mereka mulai menjadi kecewa. Mereka akhirnya tidak mempercayai, saudara. Sehingga apa yang kita miliki, status kita sebagai anak-anak yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah datang sebagai manusia, maka kita harus percaya, ya saudara, dengan suatu keberanian percaya, yaitu suatu kehidupan yang sadar bahwa kehidupannya ini telah diubahkan, bahwa kehidupannya ini adalah bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan. Dan adalah pribadi yang taat ini adalah suatu kehidupan yang percaya
kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini saudara, mudah saja setiap akhir tahun kita akan memperbarui setiap komitmen-komitmen kita. Karena mungkin di waktu yang lalu aku sudah memiliki suatu cara pandang yang salah. Mungkin aku sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagus itu kalau kita sadar untuk kita tidak terus hidup mengulang kembali dalam suatu dosa yang lama, ya saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10 saya minta baca. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi saudara, untuk kita tidak tetap di dalam murka Tuhan, murka Allah, maka Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius yang masih muda bahwa di ayat 10 ini dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Ya saudara, kalau saudara menaruh pengharapan kepada selain daripada Allah, selain daripada Tuhan yang hidup, di dalam Yesus Kristus yang adalah anaknya yang telah diberikan kepada kita untuk kita memiliki hidup itu, terlebih dahulu kita harus memiliki suatu kepercayaan penuh kepada Kristus. Ya saudara, yaitu ketika kita memiliki anak, yaitu memiliki Yesus, maka kita sungguh-sungguh harus menempatkan hidup ini dalam suatu kondisi yang disebut, mungkin kita harus berjerih payah, mungkin kita harus berjuang, ya saudara. Dan itu diyakinkan sebagai suatu perkataan yang benar dan patut diterima sepenuhnya. Dari ayat yang pertama dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya saudara, saudara, kalau kita memiliki hati yang telah disucikan oleh Tuhan, kita juga memiliki cap sebagai orang-orang yang kudus. Kita hidup kudus bukan karena kekudusan kita, tetapi kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita telah disucikan, telah dimurnikan. Ya saudara, ketika kemurnian yang benar-benar terjadi di dalam hati kita, karena Tuhan telah membenarkan kehidupan kita, kita telah dikuduskan, dipandang layak oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang layak, karena kita sebagai manusia yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan ketika hati nurani kita yang telah dimurnikan oleh Tuhan ini, itulah sebabnya Roh, yaitu Roh yang kudus itu dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh kecil, saudara, yaitu roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sedangkan di gereja saja saudara, kita tidak bisa fokus dengan pendeta karena mungkin kita lelah. Oh, kemarin kok kita tidur jam 1, bahkan ada yang tidur jam 4, saudara. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, ya saudara, kalau saya yang berkhotbah misalnya, saya melihat ada yang tertidur dan lain sebagainya. Kalau secara manusia ini, kasihan kok. Tetapi justru saya harus kasihan ketika melihat saudara-saudara yang tertidur dan lain sebagainya, tidak menjadikan firman itu sebagai yang pokok dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh kasihan, ya saudara. Kalau
hanya sekedar saya tidak dihargai dan lain sebagainya, saya tidak pusing saudara, karena saya mencari penghargaan dari Tuhan, bukan mencari penghargaan manusia. Dan itu kalau kita kompromi saudara, kita berpikir biar mereka tertidur karena lelah, capek ya saudara. Apalagi kalau kita hidup di lingkup di luar kasih karunia Tuhan. Selalu iblis itu sebagai pendusta, bahkan dia bapa segala dusta. Dia berusaha mengincar ya saudara. Walaupun saudara sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta tidak kebal hukum ya saudara, dalam pengertian saudara tidak akan terlepas dari dosa yang mengintip di depan pintu, sehingga kemungkinan kecenderungan untuk manusia itu jatuh kembali dalam dosa itu menjadi suatu hal yang sangat mungkin bagi iblis untuk tetap dia memposisikan diri sebagai penggoda ya saudara. Sehingga roh itu dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara, kalau kita telah ditempel oleh Tuhan sebagai milik ya saudara, kalau saudara memiliki tanah saudara, tetapi saudara tidak memiliki bukti ya saudara bahwa cap itu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ya saudara, di mana wilayah di mana ada dikeluarkannya surat menyurat adanya suatu bukti bahwa kita telah memiliki suatu tanda pelunasan menjadi hak dan milik kita sebagai tanda hak yang penuh diberikan kepada kita ya saudara. Maka iblis sebagai pendusta dia berusaha merayu, dia berusaha untuk membuat kita kembali tak sadar bahwa kita ini memiliki hak penuh atas kerajaan surga, bahwa kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Sehingga kesempatan bagi iblis selama kita hidup di dunia ini, ketika kita mulai tergiur oleh kemewahan hidup, ketika kita mulai tergiur dengan sesuatu yang kita dapat lihat secara pandangan kasat mata kita, ketika kita mulai tergiur dengan perasaan-perasaan hati kita yang mulai tidak enak ketika melihat orang lain diberkati, ketika kita mulai tergiur dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, ketika kita merasakan penderitaan ini kok tidak berlalu ya saudara, penderitaan ini tidak pernah kunjung habis, penderitaan ini ketika kita melihat aku setia kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan izinkan aku mengalami sakit penyakit saudara, sehingga tidak ada kesempatan bagi mulut kita untuk dapat memuliakan Tuhan. Yang ada kita mengumpat, yang ada kita mengutuk, yang ada kita menfitnah, yang ada kita iri hati, yang ada kita lihat saudara kita yang berhasil, dan ini mencemari suatu kualitas hidup, sehingga tidak dapat membuat hidup kita baking lebih hidup lagi saudara. Sehingga apalagi kita diakhiri hidup kita dengan keputusasaan, dengan kekecewaan. Karena apa saudara? Sesuatu yang kita lihat ini saudara tidak kita lihat berdasarkan segala sesuatu yang bersifat kekekalan saudara. Kalau saudara, walaupun Tuhan izinkan sakit, walaupun saudara diizinkan untuk hidup pas-pasan, tetapi saudara tetap diizinkan Tuhan mengalami suatu kesukaan Tuhan. Suasana surga melingkupi hidup saudara. Dalam keluargamu, senantiasa sebagai pribadi yang terus mengucap syukur bahwa pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Damai sejahtera, sukacita Tuhan tidak dapat dibatasi dengan yang hanya kemewahan hidup yang sementara ini.
Kalau orang berkata, wah hidup itu begitu enak ya kalau memiliki mobil. Tetapi setelah dia memiliki mobil, kalau orang nggak pernah puas saudara. Ketika dia memiliki mobil, kalau lebih enak lagi kalau aku memiliki jet pribadi dan lain sebagainya. Sehingga kemana-mana ya saudara, aku bisa dengan waktu yang cepat sampai di tujuan ya saudara. Selalu saudara, ketika orang hidup di dalam suatu top yang benar-benar apa yang diinginkan itu tercapai, tetap di dalam ketidakpuasan dia merasakan ternyata semua yang ada yang aku telah miliki tidak bisa memberi aku kepuasan pada akhirnya. Banyak yang dilakukan oleh artis-artis Hollywood, banyak mereka mengakhiri hidup dengan cara yang tragis. Dia membunuh, akhirnya dia menembak dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak pernah salah bahwa di luar Kristus tidak ada hidup. Saudara, benar-benar gereja ini terbangun dengan dimulai seorang janda. Dia katakan dia mencari saya 3 kali tetapi tidak menemukan. Tetapi di akhir hidupnya dia menemukan suatu sukacita yang luar biasa. Dia dapat membawa saya pada akhirnya ketemu dengan saya. Dia memberikan persembahan 256.000. Dan dia katakan ini 1 tahun aku kumpulkan. Dan dia katakan aku akan pulang ke rumah dan saya minta hanya untuk uang ojek. Saya beri lebih dari itu untuk uang transport untuk saya kembali ke rumah. Saya beri lebih dari itu. Saya katakan ini bukan dari 256 ini, tetapi Oma, saya ada berkat yang bisa saya berikan untuk Oma. Enggak, saya hanya untuk transportasi, saudara. Betapa dia dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Betapa dia merasakan bahwa segala yang Tuhan berikan itu adalah cukup, saudara. Rasa cukup itu tidak harus kita, kalau kita katakan aku harus memiliki ini dan itu, aku harus mendapatkan sesuatu apa yang aku inginkan. Kalau tidak, maka aku belum benar-benar memenuhi standar apa yang aku harapkan, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat bahwa Tuhan baik, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita, bahwa Dia telah memberikan anaknya supaya kita memiliki hidup. Walaupun dengan perjuangan yang berat, dengan bersusah payah, kita tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kita, yaitu oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus itu tetap dapat membawa kehidupan kita untuk kita tidak dapat keluar dari lingkup kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kita melakukan bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Siapa bilang, ya saudara, kalau kita hidup mengerjakan, kita beribadah setiap hari, bahkan kalau boleh setiap hari 3 kali, tetapi kalau kita tidak pernah berjumpa dan menikmati dengan Kristus, maka iblis itu tetap mendapatkan suatu peluang, tetap mendapatkan suatu celah, walaupun sekecil apapun, walaupun hanya sebatas rambut, ya saudara. Tetap iblis dapat masuki dalam kehidupan kita untuk mempengaruhi, untuk membawa kita di dalam penguasaan si jahat, ya saudara, sehingga kita melakukan apa yang dia kehendaki. Tetapi jika kita benar-benar hidup di dalam Roh, hidup dipimpin oleh Roh-Nya, maka kita sanggup untuk berjalan di dalam Roh Tuhan, untuk membawa kita menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya
apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 itu dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan sebagai suatu jaminan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa si jahat tidak dapat menjamah kehidupan kita, karena kita sadar bahwa kita tidak lahir di luar Allah. Kita sadar bahwa diri kita adalah orang yang dilahirkan dari Allah, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi dosa. Kita akan dapat dengan mudahnya kita katakan no bagi dosa. Kita tidak lagi dapat terjamah oleh si jahat, sehingga tidak ada celah, walaupun sekecil apapun celah itu, tidak ada celah bagi si jahat untuk menjamah. Ayat 19 dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sehingga pada saat pengetahuan yang diberikan melalui firman Tuhan bahwa kita berasal dari Elohim, dari Allah, sehingga kita tahu bahwa dunia ini berada di dalam penguasaan si jahat. Dan ayat 20 dikatakan akan tetapi kita tahu walaupun di dalam penguasaan si jahat, saudara, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, saudara. Bukan hanya sekedar mengenal yang benar, tetapi kita ada di dalam yang benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kewaspadaan kita semakin kita tingkatkan. Dikatakan diakhiri dengan suatu perkataan oleh Rasul Yohanes, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Walaupun itu menyerupai Tuhan, ya saudara. Seringkali orang-orang katakan sebagai pendoa, sehingga berduyun-duyun orang datang kepada pendoa. Dia dapat mengungkapkan segala rahasia, ya saudara. Ini tidak benar, saudara. Tetapi yang benar itu adalah pribadi Tuhan. Seringkali orang datang kepada pribadi pendoa yang hanya berkedok sebagai pendoa, tetapi sesungguhnya ini menjadi suatu budaya yang harus ditinggalkan di tanah Minahasa ini. Dan ini menjadi sesuatu hal yang berkedok rohani, tetapi sesungguhnya itu menggunakan kuasa si jahat, ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sinkritisme, kita percaya kepada Kristus, tetapi kita juga percaya kepada si jahat. Sehingga jangan persalahkan kalau kita dalam kondisi yang tidak waspada, kita dalam kondisi yang lengah, kita dalam kondisi yang lemah, kita dalam kondisi yang mudah untuk terpengaruhi, saudara. Sehingga, oh itu bagus loh, banyak hamba-hamba Tuhan datang di situ. Oh itu bagus itu, mereka menggunakan Alkitab, mereka menggunakan ayat-ayat suci. Tetapi setelah saya tahu, pada akhirnya ketika pendoa ini bertobat, dia katakan, walaupun saya perkatakan Yesus, tetapi sesungguhnya mereka tidak sadar bahwa mereka tidak datang kepada Yesus yang adalah anak Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kalau Tuhan telah mengaruniakan kepada kita untuk datang kepada pribadinya yang benar. Kita diberikan pengertian, kita diberikan bahwa kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Kalau hanya sekedar mengenal tetapi kita tidak ada di dalam yang benar, maka kita tidak akan pernah hidup sampai kepada hidup di mana namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Mungkin nama kita ada tercatat di kitab-kitab yang lain, ya saudara. Kita untuk kita dibinasakan, kita untuk kita masuk di dalam pembinasaan kekal, di mana di dalamnya ada ratap tangis dan kertak gigi. Puji syukur kalau kita diberikan kesempatan
Kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbarui sikap, pandangan, cara hidup yang tidak benar, karena kita melihat pribadi Tuhan yang benar, dan kita hidup di dalam kebenaran itu, maka ketika dosa itu berusaha mempengaruhi supaya kita jatuh kembali dalam dosa, kita dapat berkata tidak bagi dosa dan hidup bagi Allah. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita bersama telah kita ikuti dan kita merasakan ada berkat yang khusus yang tersedia bagi kita. Maka ketika kita menyatakan di tahun ini Tuhan, aku mau berubah. Di tahun ini mungkin cara pandangku di tahun-tahun yang lalu telah menyakiti Engkau, karena aku telah fokus kepada Tuhan yang lain. Tetapi kita percaya, saya tidak mengerti Tuhan membawa apa yang harus saya sampaikan pada saat ini, tetapi ada maksud yang indah Tuhan izinkan supaya kita semakin mengenal Dia, kita semakin hidup di dalam kebenaran, dan kita percaya sebagai orang yang sadar bahwa kita ini dilahirkan dari Allah, menyadarkan kita bahwa kita berasal dari kerajaan surga. Mungkin dahulu hidupku tak ubah samanya dengan orang-orang dunia, walaupun kita setiap minggu ke gereja, tetapi kesia-siaan yang kita kerjakan. Ya saudara, aku tidak memuliakan Tuhan, dan Tuhan katakan engkau tidak memuliakan aku, walaupun lidah dan bibirmu memuliakan aku, tetapi hatimu menjauh dari aku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah kesempatan yang terindah di tahun 2023. Jangan sia-siakan, jangan perkecil kuasa Tuhan, bahwa walaupun ini dunia ini berkata bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang besar, dan Dia telah meletakkan kakinya di bumi ini sebagai injakan kaki Tuhan. Sehingga lebih tinggi mana saudara, tahta yang merupakan dunia ini adalah tahta iblis, tetapi dijadikan oleh Tuhan injakan kaki Tuhan atau kesetnya Tuhan. Berarti lebih tinggi Tuhan. Tuhan memiliki kuasa yang besar, tetapi jangan pernah kita persempit gerak Tuhan, yaitu melalui karya Roh Kudus-Nya, untuk selalu mengingatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara, menyadarkan kita ketika kita mau jatuh dalam dosa, kita sadar, oh ini bukan kehendak Tuhan. Ya, saudara, sebagai penyembah Bapa yang benar, meletakkan diri dalam suatu posisi yang benar, bukan kalau kita menyanyi di gereja, memuji Tuhan sebagai penyembah, tetapi kita menyembah yang lain, saudara. Bukan pribadi Tuhan yang kita agungkan dan kita sembah. Dengan cara hidup kita, kita masih mempercayai kepada ilah-ilah lain. Bahkan ilah zaman ini, saudara. Kalau saudara diizinkan, misalnya harus menahan lapar 1 hari, tetapi ada pribadi yang lain yang memberikan kesempatan terbuka bagi saudara untuk mendapatkan berkat itu, asalkan saudara harus mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tersebut. Saudara harus jauh dari Tuhan, saudara harus hidup di dalam kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi puji nama Tuhan, kalau kita terpanggil, kita terpilih, kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar, kita lewati hari demi hari, waktu demi waktu, tanpa terasa. Kita sudah rasanya baru kemarin tahun 2022 kita masuki, kita tampaki, tetapi saat ini sudah kita melewati tahun itu dan kita memasuki tahun yang baru. Hidup kita nggak pernah akan baru, tetap kita harus lewati hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi yang baru adalah sesuatu pribadi yang terus-menerus dibaharui dalam Tuhan. Suatu pribadi yang mau hidup di dalam ketaatan, dan aku tidak mau kembali hidup di dalam dosa.
Jangan beri kesempatan bagi iblis untuk kita terus-menerus digoda, ya saudara. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kapan akhirnya kita terus dalam bangun hidup diri kita dalam kemuliaan Tuhan, terus menanjak, saudara, tidak pernah turun, saudara. Jadi kita berkomitmen akhiri sesuatu cara pandang yang salah di tahun 2022, dan saat ini merupakan akhir dari komitmennya untuk aku tidak berbuat dosa lagi, atau dikatakan tidak dapat berbuat dosa. Tidak berbuat dosa bukan kalau di hadapan pendeta tidak pernah lagi aku tidak hidup miring-miring lagi, ya saudara. Kalau saya dengar ketika anak saya ngojek, saudara, di tanggal 24, ya saudara, banyak antar orang-orang yang miring-miring, saudara, karena selalu cap tikus, ya saudara, cap tikus. Dan pada akhirnya dia tidak mengerti bahwa cap mana yang dia pakai, cap dari si jahat atau cap dari Tuhan. Walaupun mengaku dirinya aku orang Kristen, aku percaya bahwa aku pasti mati masuk surga, saudara. Kalau saudara, kita dilahirkan dari Allah, kita memiliki anak yaitu Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita akan menikmati hidup yang kekal itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara berbahagia walaupun mungkin hidup kita bukan hidup orang yang disebut sebagai orang yang kaya raya, enggak, saudara. Saudara berbahagia bukan kalau kita harus memiliki suatu posisi di suatu perusahaan sebagai top manager. Seringkali saya sampaikan kesaksian teman saya Pak Herman. Walaupun di dalam posisi top dia sebagai seorang manajer operasional, tetapi ketika dia diuji oleh direktur utama saya, Pak Wijiono Nurhadi, ya saudara, dia diuji, dia langsung dilengsarkan menjadi office boy, ya saudara. Tetapi dia tetap menerima dengan hati yang murni. Dia kerjakan bahkan lebih giat dari orang-orang office boy yang ada, saudara. Kalau office boy itu biasanya datang jam 6, bahkan jam 7, bahkan seringkali terlambat, saudara. Sebelum para staf datang, dia baru datang. Tetapi Pak Herman ini sebagai orang yang rajin, ya saudara, dia katakan resepnya itu hanya satu. Aku mengerjakan semuanya itu sama seperti aku melakukan kepada Tuhan yang aku percaya, yaitu Kristus, ya saudara. Sehingga apa, saudara? Dia jam 5 pagi dia sudah ada dan hadir, walaupun dia dalam suatu posisi yang berbeda. Tadinya seorang manajer operasional diuji oleh bosnya menjadi office boy, harus menyediakan minuman. Tadinya yang saya hormat kepada Pak Herman kalau dia lewat karena berhubungan dengan accounting, ya saudara, saya sebagai accounting, maka terima kasih Pak Herman sudah bawa data-data keuangan dan lain sebagainya. Saya hormat. Tetapi ketika dia menjadi office boy, tetap saya hormati dia, dan dia katakan, sekarang posisinya beda. Saya harus melaksanakan tugas untuk melayani Pak Yuda. Saya harus menyediakan hidangan minuman, apa yang Pak Yuda minta, kopi atau teh, ya saudara. Dan dengan segala kerendahan hati, Pak Herman dalam posisi yang tidak pernah berubah, walaupun dia sebagai seorang manajer operasional ataupun dia sebagai seorang office boy, ya saudara, tetap dia lakukan di dalam kerendahan hati. Dan ini mental orang yang berkualitas sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali. Jangan hanya terpengaruh dengan harta, jangan hanya terpengaruh dengan sesuatu yang terlihat, sehingga kita bisa tunduk sedemikian hingga bahkan apa yang diminta oleh bos kita berikan, bahkan kalau nyawa kita diminta kita berikan, saudara. Tetapi bagaimana dengan sesuatu yang hidup, yang membawa kepada suatu nilai kehidupan yang kekal? Bahkan kita diminta untuk ke gereja, malas aku ke gereja.
Minggu depan kan masih bisa, tahun depan masih bisa. Kalau nanti masih ada kesempatan Natal tahun baru, aku bisa datang ke rumahmu Tuhan. Puji nama Tuhan, ialah hidup ini sebagai suatu kesempatan. Kita sadar kesempatan yang sangat terbatas dan dibatasi oleh waktu dan ruang gerak. Kita harus dengan berlomba-lomba berlari kepada tujuan. Kita harus menggiatkan diri kita. Mungkin yang tadinya kita bermalas-malasan, saat ini seperti tadi drama, aku harus hadir di gereja 1 jam sebelumnya, supaya sebelum orang-orang hadir aku sudah membersihkan rumahmu Tuhan. Saudara, demikian juga hati kita harus kita persiapkan sebelum kita datang ke rumah Tuhan. Kita bersihkan dari segala noda-noda kekafiran, dari segala noda-noda kekotoran. Kita percaya hidup kita ini adalah kehidupan yang telah diubahkan oleh Tuhan dari kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya persilakan untuk pemain musik. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Pak Toyo, persilakan. Hidup ini